Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danurwenda. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi modul 1, tipe data, fungsi, dan prosedur. Di sini, definisi dari tipe data, fungsi, prosedur adalah konsep-konsep yang sangat penting dalam pemrograman. Tipe data merujuk pada cara data disimpan dan diperlakukan dalam suatu program. Mereka memberitahu komputer bagaimana mengolah informasi yang berbeda seperti angka, teks, atau boolean. Sedangkan function adalah blok kode yang dapat dipanggil untuk melakukan tugas tertentu. Sedangkan prosedur adalah modul kode independen yang memenuhi beberapa tugas konkret dan dirujuk dalam badan kode yang lebih besar. Baik, di sini saya memiliki contoh sederhana pengimplementasian dari tipe data, prosedur, dan function. Di sini kita lihat program dimulai dari integer main, di mana di sini ada variabel panjang, lebar, dan tinggi. Nanti ketika program dijalankan akan keluar kata-kata masukan lebar, yang dimana ketika kita menginput angka yang kita inginkan, contoh 8, nanti angka 8 akan masuk ke dalam variabel lebar. Begitu juga dengan panjang, tinggi. Ketika semua variabel sudah terisi, di sini ada variabel hasil volume, yang dimana hasil volume itu akan masuk ke volume balok. Di sini kita kan sudah memasukkan nilai panjang, nilai lebar, dan nilai tinggi. Kita contohkan nilai panjang adalah 8, lebar adalah 9, dan tinggi adalah 9. Ketika volume balok ini sudah memiliki nilai, akan masuk ke ditangkap oleh integer volume balok di atas. Di sini kita lihat ketika nilai sudah terinput atau sudah terisi, akan masuk ke dalam sini, ke panjang, lebar, dan tinggi yang dimiliki oleh volume balok. Ketika misalkan 8, panjang di sini 8, lebar di sini 9, dan tinggi di sini 9, dijumlahkan dengan perkalian, di mana panjang dikalikan lebar dikalikan tinggi. Di sini kita mencari hasil dari volume balok. Di sini terdapat prosedur tampilkan hasil, di mana di sini akan menampilkan hasil dari perkalian atau penjumlahan dari perkalian function di atas ini. Kita akan coba melihat hasilnya. Masukkan lebar. Di sini kita contoh memasukkan 9. Panjang 8 dan tinggi 9. Kita bisa lihat di sini menampilkan hasil dari function yang kita buat tadi, di mana panjang dikalikan lebar dikalikan tinggi. Mungkin hanya itu penjelasan singkat dari modul materi 1, yaitu tipe data, function, dan prosedur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi KB. Baik, di sini saya dari kelompok 6 ingin menjelaskan tentang modul 2, yaitu dengan nama sorting. Di mana sorting adalah proses pengolahan data yang sebelumnya tersusun dengan suatu pola atau pola acak, jadi data yang tersusun secara teratur sesuai pola atau aturan yang dibuat. Pengurutannya dapat dilakukan besar, nilai kecil, hingga terbesar, atau sebaliknya. Nah, ini adalah contoh codingan, yaitu tentang sorting. Di mana yang pertama ini adalah prosedur void yang menggunakan variabel bubble sort. Di mana di perulangan ini parameternya yaitu adalah array atau dengan variabel int. Dan di sini ada int dengan variabel n. Nah, perulangan pertama
yaitu for ada int I sama dengan 0 dan I kurang dari n kurang 1 atau I plus plus. Dan di perulangan kedua ada int j sama dengan 0 dan j kurang dari n min 1 min I min 1. Di mana I ini bisa disebut dengan 0 karena I itu diketahui karena itu sudah diketahui yang dimana nilainya adalah dan di sini adalah j plus plus. Dan di perulangan ketiga itu adalah if, di mana if itu terdapat dengan array di sini j lebih besar dari array j plus 1. Nah, dan selanjutnya int term sama dengan array j. Dan di sini ada array j sama dengan array j plus 1. Dan di sini juga ada array j plus 1 sama dengan 1, di mana di sini itu perulangan itu sistem ini akan berpindah ke sini dan j itu akan berpindah ke depan. Dan itu sekian dari penjelasannya. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang akan menjelaskan. Saya akan melanjutkan penjelasan sorting, yang mana di sini kami menggunakan 5 elemen. Nah, elemen ini akan diurutkan secara yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, misalnya 64 dibandingkan dengan 25. Nah, di sini kan 64-nya yang terbesar kan. Nah, jadi 64 ini akan dialihkan ke yang terbesar, di mana 25 ini akan diganti dengan yang 65. Begitupun selanjutnya sampai tahapnya itu selesai sampai ke 5. Tahap 5 Atau 5 kali perulangan. atau 5 kali perulangan. Dari kami, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Kamilia dari kelompok 6. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian stack, queue, dan tree. Nah, stack, queue, dan tree adalah 3 struktur data fundamental yang digunakan dalam ilmu komputer untuk mengatur dan mengelola data dengan cara yang efisien. Di dalam stack, elemen terakhir yang dimasukkan adalah elemen pertama yang dikeluarkan. Sedangkan queue, elemen pertama yang ditambahkan adalah elemen pertama yang dikeluarkan. Nah, di sini saya akan memberikan contoh program queue. Include your stream. Ini perpustakaan untuk input output nantinya. Using namespace std. Define max 3. String data max. Nah, string data max ini deklarasi array data untuk menyimpan elemen antrian dengan ukuran max. In front sama dengan 0, rear sama dengan 0. Ini digunakan untuk melacak awal dan akhir antrian. Goal is empty, return from rear. Di sini untuk mengecek apakah antrian kosong. Jika front sama dengan rear, berarti tidak ada elemen dalam antrian. Dan jika full, berarti antrian sudah mencapai kapasitas maksimum. Void display. Jika if is empty, jika tidak kosong, di sini si out ini akan menampilkan daftar antrian. Lalu kita bisa memasukkan antrian. Nah, namun jika tidak ada masukan data, berarti akan mengeluarkan nama antrian kosong. Nah, jika full akan mengeluarkan antrian penuh. Void enqueue if is full. If jika tidak full, ini berarti tidak. Tanda seru ini berarti tidak. Jika tidak full, maka kita bisa memasukkan data. Nah, nanti akan muncul masukan data, lalu kita akan memasukkan data. Nah,
jika sudah full, maka akan mengeluarkan antrian penuh, tidak dapat menambahkan antrian. Berarti sudah mencapai batas maksimum. Void decree jika tidak kosong. Ini void decree ini untuk memanggil antrian. Ya, memanggil antrian atau mengeluarkan elemen pertama dari antrian. Jika antrian kosong, nah di sini akan mencetak pesan bahwa antrian kosong, tidak dapat memanggil antrian. Nah, fungsi main pil ini pilihan. Di sini saya menggunakan do, switch, dan while, the while kayak sistem CLS ini untuk membersihkan layar konsol. Ya, seperti itu. Spesifik untuk sistem operasi tertentu. Display menampilkan antrian saat ini. Nah, pilihan 1 tambahkan antrian, pilihan 2 panggil antrian, pilihan nomor 3 keluar. Pilih switch, pilih case 1. Jika switch pilih ini untuk memilih. Jika kita memilih nomor 1, case 1 ini untuk nomor 1. Nah, jika kita memilih nomor 1, maka kita akan memasukkan data atau menambah antrian. Nah, di sini kita sistem CLS ini untuk membersihkan layar. Maksudnya biar data tidak terlalu menumpuk. Maksudnya gimana ya? Nah, di case 2 ini jika kita memilih nomor 2, case 3 untuk nomor 3. Jika kita memilih nomor 3, program selesai. Coba kita run. Kok banget ini ya. Nah, lihat. Maaf ya guys, so ini switch. Nah, jika kita memilih angka 1 lalu kita enter, nah maksud sistem JLS ini untuk menampilkan tampilan selanjutnya dan menghilangkan tampilan yang sebelumnya. Masukkan data, misal kelompok 6. Lalu kita memasukkan lagi. Nah, ini tampilan sudah sesuai antrian. Yang pertama kita kan memasukkan nama kelompok. Jadi nama kelompok ini absen nomor 1, antrian nomor 1. Jika kita memanggil antrian, kita memilih angka 2, enter. Nah, lalu nama kelompok tadi itu sudah dihapus karena sudah dipanggil antriannya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Hidayah Eka Amira dari kelompok 6 Final Project Data Struktur. Oke, di sini saya menjelaskan tentang rekursif yang berada pada modul 4. Oke, rekursif adalah teknik dalam pemrograman di mana sebuah fungsi memanggil dirinya sendiri secara langsung atau tidak langsung untuk menyelesaikan masalah. Teknik ini sangat berguna untuk masalah yang dapat dipecah menjadi sub masalah yang lebih kecil dan serupa dengan masalah awal. Oke, berikutnya saya akan berikan contoh tentang recursive factorial menggunakan aplikasi dev C++. Oke, pertama di sini kita masukkan
include IOStream. Setelah itu using namespace std. Setelah itu kita masukkan integer faktorial, integer n. Setelah itu di sini kita masukkan if n kurang sama dengan 1, yang berarti jika nilai yang kita inputkan itu kurang atau sama dengan 1, maka nilai tersebut dikembalikan kepada 1. Selanjutnya else return n kali faktorial n-1, yang dimana jika n lebih besar dari 1, maka n dikali faktorial n-1. Selanjutnya integer main, integer angka. Sini kita masukkan cout, masukkan angka, lalu cin angka untuk menginputkan nilainya. Setelah itu cout faktorial dari angka adalah faktorial angka. Oke, mari kita masuk ke outputnya. Oke, misal di sini kita ingin mengetahui faktorial dari 5. Maka kita di sini akan mendapatkan output faktorial dari 5 adalah 120. Nah, gimana kalau kita masukkan angka 1? Faktorial dari 1 adalah 1. Kenapa tetap 1? Karena di sini kita tulis jika n kurang dari atau sama dengan 1, maka nilai tersebut akan kembali ke 1, seperti yang ada pada output ini. Baik, mungkin segitu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu struct. Struct itu adalah tipe data untuk mengelompokkan variabel yang berbeda dalam satu bentuk yang kohesif. Kohesif itu yang dimaksud dengan apa itu kohesif, yaitu terpadu agar sama dengan yang lain. Contoh dari program struct antara lain akan dijelaskan. Langsung ke live coding saja. Kita langsung ke Programmers. Nah, di sini terdapat coding struct. Seperti biasa, struct dengan tanda using namespace std itu digunakan untuk mengikut semua data yang ada di sini. Jadi di bawah sini tidak perlu ada lagi std. Di standout-nya itu tidak ada std. Cukup di atas dengan using namespace std itu sudah mewakilkan dari semua coding tersebut. Pertama itu struct. Struct tersebut kita buat dulu struct. Struct itu nilainya masih ada di struct ya. Setelah itu ketika diberi variabel, maka seluruh nilai yang ada di struct itu pindah terhadap variabel yang setelahnya. Contohnya struct di sini dikasih nama, di sini kan dikasih lingkaran, contohnya dikasih nama panjang, struct panjang, maka seluruh nilai yang ada di struct itu pindah ke variabel setelahnya, pindah ke variabel panjang. Karena di sini bernama lingkaran, maka semua nilai yang di struct ini ada di lingkaran. Karena kita masih belum mengisi ya, dari proses awal itu masih belum ada isinya, maka di sini setelah ada variabel lingkaran, kita isi dengan double jari-jari. Juga ada nilai double hitung luas. Dan coding-codingannya di bawahnya ada double hitung keliling. Ini kode untuk menghitung keliling. Di atas ini untuk menghitung luas dari lingkaran. Setelah itu letakkan integer main. Integer main ini fungsi dari inti semua coding ini. Jika tidak ada coding integer mainnya, maka itu semua codingnya akan gagal. Inti dari codingan di C++ harus ada integer main. Setelah itu semua dari nilai tadi sudah diisi dari struknya. Bagaimana caranya untuk memanggil semua isi yang semua nilai yang ada di struk tersebut? Karena sudah diisi tadi, cukup kita panggil variabel setelahnya, bukan dipanggil struknya. Seperti di sini lingkaran. Kenapa tidak ditulis struk? Karena seluruh nilai yang ada di struk tersebut sudah dipindah pada variabel setelahnya. Cukup kita panggil, maka kita harus panggil lingkaran, bukan yang dipanggil struknya. Kalau dipanggil struknya maka kan salah, error. Di bawahnya ini jar pilihan, masukkan jari-jari lingkaran ini untuk masukkan input keyboard. Nah, di sini untuk ya ini variabel ini cuman apa itu deklarasi. Nah, ini inputan. Setelah itu di sini programnya berbentuk switch case. Apa gunanya? Yaitu untuk memberi beberapa pilihan kepada sang pengguna. Contohnya kita memilih satu, maka outputnya akan keluar luas lingkaran. Setelah
di output di run pertama kali itu muncul notifikasi masukkan jari-jari lingkaran. Ini operasi yang ingin Anda lakukan. Ini terlebih dahulu case 1, ketika dipilih hitung luas lingkaran, maka kita diminta inputan untuk masukkan luas lingkaran. Setelah itu kalau memilih opsi yang kedua, case yang kedua, maka kita akan diminta inputan keyboard keliling lingkaran. Setelah itu program selesai, akan dihitung dari luas lingkarannya berapa dan keliling lingkarannya berapa sesuai rumus matematika. Cukup sampai di sini saja. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.